Shalom brother and sister dimanapun kita berada. Kembali lagi kita di ibadah online di GBI Hope. Kita mau mulai baktian kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat setiap segala sesuatu yang udah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik Tuhan.
ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang layak ya Bapa. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu ya Yesus. Sebab Engkau sumber kemenangan kami ya Tuhan.
memberikan persembahan dengan harta kita. Kita bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Biarkan nama Tuhan aja yang dipermuliakan melalui persembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan. Biarkan Tuhan Yesus yang berkati kami Tuhan Yesus. Biarkan persembahan yang kami berikan Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kami berkat-berkat yang melimpah Tuhan Yesus, melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap usaha kami Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan doa-Mu Tuhan, buat bangsa ini Tuhan, buat negeri kami Indonesia.
doa kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk hati kami menjadi tanah yang subur ya Yesus, menjadi tanah yang gampang untuk dibentuk ya Tuhan, serupa dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan dari pastor kita, Pastor Nathan Subroto. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Walaupun dunia sedang berduka, dunia sedang berjuang menghadapi pandemi ini, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu, pada hari ini kami mau mengaku kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sungguh baik. Walaupun secara daging, secara kemanusiaan kami terpengaruh, tapi juga pagi hari ini kami mau mengaku kerohanian kami lewat hal-hal seperti ini boleh semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang itu semua boleh menyerang hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengar inisiatif Tuhan. Kau juga urapi kami semua Tuhan, baik setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan, tetapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau juga urapi, mampukan, layakan, kuasai Tuhan bibir lidahnya, kuasai hidupnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk boleh diajar, kami siap untuk boleh semakin diperlengkapi, supaya hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap untuk diberkati Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudara, senang sekali boleh menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik, sangat baik, amat baik. Walaupun dunia bergelora, dunia berjuang, dunia berduka, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengaku bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Hari ini secara khusus saya mau sharing sebuah tema atau sebuah topik di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita, dan waktu itu Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya. Tema atau topik ini adalah tentang doa. Tentang doa. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ajar kami untuk berdoa. Saya membayangkan waktu murid-murid menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus, ada sukacita yang besar di hati Tuhan Yesus. Saya ngebayanginnya kalau Tuhan Yesus itu guru kungfu atau guru silat. Waktu murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, ajar kami berdoa, seakan-akan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami jurus yang paling hebat, ajar kami jurus pamungkas. Karena memang betul buat kita orang Kristen, buat kita anak-anak Tuhan, buat kita orang-orang percaya, doa adalah sesuatu yang sangat powerful dalam hidup ini. Jadi hari ini saya mau kita sama-sama belajar untuk membahas tentang doa. Doa itu apa? Apa fungsi dari doa? Apa keuntungan doa? Apa tujuan doa? Sebetulnya ini adalah topik yang luas, tapi saya mau kita secara singkat supaya kita semakin mengerti. Seringkali kita dengar doa adalah nafas hidup orang Kristen. Sudah pasti kalau itu bicara tentang nafas, artinya adalah ya kita harus berdoa. Ibarat kalau manusia tidak bernafas, manusia akan mati. Demikian juga kalau orang Kristen tidak berdoa, orang Kristen akan mengalami kematian rohani. Itu adalah sebuah ungkapan yang paling sering kita dengar. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah nafas hidup orang percaya.
Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar sesuatu yang lebih daripada itu lagi. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih penting lagi, sesuatu yang lebih membutuhkan pemikiran kita. Betul, doa adalah nafas hidup. Tapi selain itu, atau lebih dalam lagi, doa itu apa sih? Nah, poin yang pertama yang saya mau sharing kepada saudara-saudara semua, kita mau sama-sama belajar. Nomor satu, doa adalah sebuah tindakan, sebuah ungkapan penghormatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh membahas poin ini, saya mau kita menggunakan logika kita, menggunakan akal budi kita, pikiran kita. Orang yang menaikkan doa, orang yang menaikkan permohonan, orang yang menaikkan keinginan kepada pribadi yang lain, kepada sosok yang lain, pastinya sosok yang dia tujukan dalam doanya, sosok yang dia panggil dalam doanya adalah sosok yang lebih hebat dari dia, sosok yang lebih pintar dari dia, sosok yang lebih kuat daripada dia. Gak mungkin orang berdoa kepada sosok yang lebih lemah. Gak mungkin orang memohon kepada sosok yang lebih tidak bisa apa-apa. Nah, jadi bisa disimpulkan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan lebih hebat dari kita, Tuhan lebih dahsyat dari kita, Tuhan lebih pintar dari kita, Tuhan lebih kuat dari kita. Bahkan kata-katanya bukan cuma lebih. Kita percaya Tuhan adalah maha dahsyat, maha kuat, maha tahu, maha luar biasa. Jadi poin nomor satu, saya menggunakan kata-kata doa adalah sebuah ungkapan atau tindakan di mana kita mengagumi Tuhan, di mana kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, saya harap dengan poin nomor satu ini bisa membuka paradigma kita bahwa setiap kali kita berdoa kepada Tuhan harus ada sikap hormat, harus ada sikap kagum. Karena faktanya nomor satu adalah doa adalah tindakan kita untuk menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan. Saya mengagumi agama-agama, saya mengagumi aliran-aliran kepercayaan, bahkan saya mengagumi hamba-hamba Tuhan yang mengajar umat Kristen atau secara general agama-agama lain pun ketemu Tuhannya dengan sikap hormat, ketemu Tuhannya dengan sikap kagum. Karena memang di Alkitab juga diajarkan seperti itu. Mari kita ketemu dengan Tuhan kita dengan sikap hormat, ada rasa kagum kepada Tuhan. Jadi waktu kita ketemu Tuhan, bukannya dengan sikap yang tidak hormat, sikap sembarangan, enggak. Ingat, poin nomor satu yang saya sharing hari ini adalah doa adalah ungkapan kita di mana kita menghormati Tuhan, kita mengagumi Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, harus ada sebuah tindakan, harus ada sebuah sikap di mana kita menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan ini loh aku kagum sama Engkau, Tuhan ini loh aku hormat sama Engkau. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang receh kalau anak-anak muda zaman sekarang ngomong. Ketemu Tuhan itu sesuatu yang membutuhkan sebuah persiapan, membutuhkan sebuah konsentrasi. Karena ingat, Tuhan adalah Tuhan yang kita kagumi, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang besar. Sekali lagi saya kagum sama agama-agama di dunia ini yang mengajarkan, ayo ketemu Tuhan dengan sikap hormat, ketemu Tuhan dengan sikap kagum. Ketemu Tuhan bukan sesuatu yang sembarangan, enggak. Kita ketemu manusia yang kita hormati aja, kita dengan sikap sempurna, dengan sikap hormat. Kalau mungkin hari-hari ini kita dapat kesempatan dipanggil ke istana, ketemu Pak Presiden Jokowi, atau sebaliknya Pak Presiden Jokowi datang ke rumah kita langsung sikapnya pasti berubah. Yang tadinya mungkin nonton TV, kaki kita naik ke sofa, mungkin yang kita lagi makan, kita sikapnya santai,
Tapi waktu Pak Presiden datang, sikap kita pasti berubah. Nah, jadi poin nomor 1 yang saya mau bagikan buat saudara-saudara semua, doa adalah ungkapan dari rasa hormat kita, tindakan kita kepada Tuhan. Nah, di Alkitab ada sebuah cerita yang bagus banget. Bangsa Israel waktu diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun, beberapa generasi bangsa Israel di Mesir, nah mereka belum pernah tahu konsep tentang Tuhan. Mereka nggak pernah tahu Tuhannya itu siapa. Mungkin bapak-bapaknya generasi pertama yang tahu dari cerita-cerita dari Yakub yang punya pengalaman bersama dengan Abraham dan Ishak, mungkin cerita kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Tapi dengan berjalannya waktu orang Israel diperbudak di Mesir, dengan berjalannya waktu, banyak dari generasi-generasi yang baru gak ngerti tentang Tuhan, gak punya konsep tentang Tuhan. Dan waktu saya baca di kitab Keluaran, menarik. Pertama kali Tuhan menunjukkan sosoknya, pertama kali Tuhan menunjukkan pribadinya kepada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan dengan petir yang sambar menyambar. Tuhan menunjukkan dengan gunung yang bergetar. Dan di situ akhirnya bangsa Israel ngomong sama Musa, kami takut sama Tuhan, kami punya rasa gentar sama Tuhan. Nah, waktu saya membaca cerita ini, saya jadi dapat sebuah impresi, jadi dapat sebuah kesan. Mestinya ini yang ada di pikiran kita juga. Waktu kita menghadap kepada Tuhan, kita harus punya rasa kagum, rasa hormat. Kita harus ada rasa gentar mau ketemu Tuhan. Bukan sesuatu yang kita anggap gampangan ketemu Tuhan. Enggak. Karena Alkitab sendiri mengajar kepada kita, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat. Jadi waktu kita mau ketemu Tuhan, temuilah Tuhan dengan rasa hormat, temuilah Tuhan dengan rasa kagum. Itu poin nomor 1. Jadi nomor 1, doa adalah sikap kita menunjukkan rasa hormat kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Karena memang Dia adalah Tuhan yang maha dahsyat, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nomor 2, kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kasih kita hak untuk panggil Dia Bapa. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan juga berkata, kamu boleh minta apapun yang kamu mau. Kamu boleh minta. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi poin yang kedua yang saya mau sharingkan, bagikan buat saudara, doa adalah cara kita memohon kepada Tuhan. Doa adalah jalur kita untuk minta kepada Tuhan. Dahsyat ya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, maha besar. Tapi Tuhan juga kasih kepada kita sebuah kesempatan. Kamu mau minta apa aja boleh, kamu mau ngomong apa aja boleh. Lakukan itu di dalam doa. Doa adalah alat komunikasi ke kita kepada Tuhan. Lewat doa kita boleh curhat, lewat doa kita boleh mengajukan keinginan kita, lewat doa kita bisa mengajukan permohonan kita. Bahkan lewat doa kita bisa ngobrol sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih itu, hak itu kepada kita. Dan ini hal yang luar biasa. Jadi poin nomor 1 tadi menggambarkan kebesaran Tuhan, menggambarkan kemahadahsyatan Tuhan, menggambarkan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tapi poin yang nomor 2, Tuhan juga kasih kita kesempatan
Ayo kamu mau ngomong apa? Kamu minta apa? Itu sesuatu hal yang luar biasa. Seperti anak yang boleh ngobrol sama bapaknya. Ngomong, butuh apa? Ngomong, pengen apa? Dan Tuhan juga kasih kita kesempatan untuk melakukan itu. Karena dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang dekat sama kita. Tapi poin nomor 2, saya juga perlu menyampaikan ini dengan luas. Kita nggak boleh belajar firman Tuhan sepotong-sepotong. Kita nggak boleh belajar firman Tuhan hanya melihat satu titik. Coba kita juga mau buka mata kita, paradigma kita diperluas. Waktu Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9-10, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini menjadi kata-kata pembuka Tuhan Yesus waktu mengajar murid-muridnya berdoa. Jadi setiap kali doa, Tuhan mau mengingatkan kepada murid-muridnya. Dalam kesempatan ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Memang betul kita boleh minta apapun. Memang betul kita boleh mohon apapun. Memang betul kita boleh curhat apapun. Tapi ingat, Tuhan udah janji, Tuhan sudah ngasih sebuah pengertian, Tuhan sudah ngajar kita juga bahwa Tuhan ngomong, ini loh, kalau mau berdoa ada sebuah unsur yang penting yang kamu gak boleh lupa. Di situ dibilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Nah, saya merasa udah banyak orang Kristen yang lupa akan kata-kata ini. Mereka selalu ngomong, ayo minta, Tuhan pasti kasih. Minta, Tuhan pasti kasih. Tapi ingat, ada kata-kata ini yang kita gak boleh lupa. Tuhan bilang, jadilah kehendakmu. Nah, kata-kata yang sederhana ini punya pengertian yang luar biasa dalam dan luas. Waktu kita ngomong Tuhan, jadilah kehendakmu, dengan kata lain kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidupku. Walaupun kita dikasih hak untuk minta, walaupun kita dikasih hak untuk memohonkan sesuatu, tapi Tuhan juga ingatkan kita, yang jadi itu harus kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya tidak mau mengkritik siapapun ya, tapi saya sering dengar orang berdoa, baik jemaat maupun orang-orang yang punya judul hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau dengar orang-orang berdoa itu, saya sampai kaget. Karena waktu dengar mereka berdoa, saya jadi bingung. Tuhannya siapa? Ada orang dengan begitu confidence, ada orang dengan begitu percaya diri, berdoa, kesannya nyuruh-nyuruh Tuhan. Walaupun dia ngomong Tuhan, walaupun dia ngomong Bapa, tapi kesannya dia nyuruh-nyuruh. Nah, saya mau ajak kita berpikir secara logika. Kalau kita punya bos di kantor, kita punya atasan di pekerjaan kita, kita aja ngomong dengan penuh rasa sopan. Kita nggak berani nyuruh-nyuruh dia. Atau sebaliknya, kalau kita punya anak buah, atau mungkin punya mbak di rumah, kita pasti marah kalau anak buah kita atau mbak kita ngomong sambil nyuruh-nyuruh kita. Loh, kan jadi mikir, bosnya siapa? Kok kamu nyuruh-nyuruh aku? Demikian juga kalau kita bertindak kurang ajar atau tidak sopan sama bos kita. Nah, itu sebuah analogi. Kadang-kadang secara tidak kita sadari, kita lupa ini. Walaupun memang betul kita boleh mohon sama Tuhan, betul kita boleh minta sama Tuhan, tapi ingat, kita harus ingat benar-benar Tuhannya siapa. Kita hanya punya hak minta, kita hanya punya hak untuk memohon, tapi kita tidak punya hak memerintah Tuhan. Saya ulangi ya, kita punya hak untuk minta, kita punya hak untuk mohon, tapi kita tidak punya hak untuk memerintah Tuhan.
Ingat kata-katanya, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Jadi segala keputusan akhirnya ada di tangan Tuhan. Tidak semua hal yang kita minta akan Tuhan kabulkan. Tidak semua hal yang kita mohonkan kepada Tuhan, belum tentu yang kita minta, belum tentu yang kita mohon sesuai kehendak Tuhan. Kita mesti belajar dari sosok Yesus Kristus sendiri. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia berdoa dengan hati yang gentar. Dia berdoa dengan hati yang penuh rasa takut. Karena dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu dia akan mati dengan cara yang tidak baik. Dia berkata kepada Bapaknya, sampai berkali-kali dia lakukan itu. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi luar biasa, dia selalu menutup doanya dengan kata, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Nah, saya harap poin yang kedua juga boleh mengingatkan kepada kita. Memang betul Tuhan kasih kita hak minta. Memang betul Tuhan kasih hak kita untuk memohonkan, menaikkan permohonan kita. Tapi kita juga harus belajar, kedaulatan tetap ada di tangan Tuhan. Apapun yang kita minta, belum tentu Tuhan kasih. Kenapa? Karena tadi beberapa kali sudah saya sampaikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu mana yang terbaik buat kita. Bahkan Dia tahu lebih baik daripada kita tahu akan diri kita sendiri. Jadi waktu kita minta sesuatu, Tuhan tahu yang kita minta belum tentu cocok buat kita, belum tentu baik buat kita, belum tentu di waktu yang tepat kita minta. Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Misalnya, saudara-saudara sudah punya anak, atau mungkin kita yang jadi anak. Kita yang jadi anak, mungkin kita masih umur 5 atau 6 tahun. Waktu seorang anak umur 5 atau 6 tahun, dia ngomong sama orang tuanya, ngomong sama papanya, ngomong sama mamanya. Dia minta, "Pa, Ma, aku mau lipstik dong." Ini contoh. Aku mau lipstik dong. Nah, kalau saudara-saudara jadi orang tuanya, anak umur 5 atau umur 6 tahun minta lipstik, dikasih nggak? Enggak dong. Kenapa? Kalau dia anak perempuan, umur 5 tahun, umur 6 tahun, belum waktunya punya lipstik. Apalagi kalau dia laki-laki. Kalau dia minta lipstik, jawabannya tidak. Tidak, huruf besar, pakai garis bawah, pakai tanda seru. Laki kok minta lipstik? Nah, itu sebuah ilustrasi. Kalau ada anak laki minta lipstik, jawabannya tidak. Tapi kalau ada anak perempuan minta lipstik, jawabannya bukan tidak, jawabannya tunggu ya, kamu belum saatnya pakai lipstik. Beda kalau nanti anak perempuan itu sudah umur 16, 17, dia ngomong sama papanya, ngomong sama mamanya, "Pa, Ma, aku pengen punya lipstik." Nah, papa mamanya akan kasih. Nah, saya harap ilustrasi ini bisa menjawab pertanyaan banyak orang. Ada saat-saat Tuhan berkata tidak, karena memang permintaan kita nggak cocok, permintaan kita tidak baik, permintaan kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang ada saatnya Tuhan juga bilang, "Oh, permintaan kamu bagus, tapi bukan sekarang, belum waktunya sekarang." Tapi juga bisa juga waktu kita minta sesuatu, Tuhan berkata, "Oh iya, ini aku kasih sekarang juga." Jadi ada 3 kemungkinan. Tuhan tolak, Tuhan minta kita bersabar, atau Tuhan bisa langsung kasih. Jadi poin nomor 2 adalah doa adalah sarana kita minta atau memohon kepada Tuhan. Tapi pada hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara semua, walaupun kita boleh minta, walaupun kita boleh mohon, ingat, kedaulatan tetap ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, doa adalah bentuk atau komunikasi intim kita dengan Tuhan.
Nah ini luar biasa ya. Jadi nomor satu tadi saya ingatkan, doa adalah bentuk kita kagum, bentuk kita hormat sama Tuhan. Nomor satu, betapa kita menunjukkan kekaguman kita, rasa hormat kita kepada Tuhan lewat doa kita. Nomor dua, doa adalah cara kita minta atau memohon kepada Tuhan. Nomor tiga, doa adalah alat komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Sebelum Tuhan mengajarkan murid-murid berdoa dalam Matius 6 tadi, beberapa ayat sebelumnya dalam kitab yang sama, Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6 bicara tentang something private. Masuk kamar, tutup pintu, kunci. Kamar itu bicara tentang sesuatu yang personal, bicara sesuatu yang private. Nah Tuhan mau lewat doa kita juga punya hubungan yang private dengan Tuhan. Lewat doa Tuhan juga mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa nggak melulu bicara tentang minta, tapi lewat doa Tuhan juga mau kita cerita tentang hidup kita, apa yang kita alami. Lewat doa Tuhan juga mau kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ada pujian, ada penyembahan. Dan itu semua kita lakukan dalam doa. Jadi ingat, doa bukan cuma minta doang. Doa bukan cuma mohon doang. Tapi Tuhan juga mau lewat doa ada hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Lewat doa kita menjalin hubungan, komunikasi yang intim. Kita ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah ngalamin kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun di luar sana orang-orang menderita, mungkin saudara-saudara juga mau ngaku sama Tuhan, Tuhan, walaupun hari-hari ini aku nggak punya income, walaupun hari-hari ini ekonomi susah, cari kerjaan susah, tapi aku bersyukur Tuhan, walaupun Tuhan izinkan aku mengalami hal-hal seperti ini. Setiap hari aku tetap masih bisa makan, setiap hari aku masih tetap bisa minum. Itu menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan, menunjukkan pemeliharaan Tuhan, menunjukkan providensianya Tuhan. Itu contoh-contoh kita bisa ngobrol sama Tuhan setiap malam atau setiap pagi sebelum kita memulai kegiatan. Tuhan pengen kita punya saat-saat pribadi ngobrol sama Tuhan. Ada hal-hal yang bisa disampaikan secara publicly, ada hal-hal yang bisa disampaikan waktu orang banyak. Tapi Tuhan juga pengen ada hal-hal yang Tuhan pengen dengar dari kita secara private, secara pribadi. Waktu kita punya hubungan yang intim dengan seseorang, suami istri, orang tua dan anak misalnya, atau mungkin sama pacar, kan kita ada hal-hal yang secara private kita mau ngomong sama kekasih kita, hal-hal yang kita nggak ngomongin ke orang lain, hal-hal yang kita nggak sharing sama orang lain. Hanya kekasih kita yang dengar, hanya kekasih kita yang tahu. Sama dengan Tuhan juga begitu. Tuhan pengen dengar sesuatu yang private dari kita. Tuhan pengen dengar sesuatu yang personal dari kita. Dan itu kita lakukan waktu kita berdoa. Dan luar biasanya, doa itu dua arah. Bukan cuma kita yang ngomong sama Tuhan, ternyata juga Tuhan memberikan kesempatan untuk bicara kepada kita. Tuhan memberikan sebuah privilege, Tuhan memberikan sebuah hak istimewa. Tuhan pengen ngomong sama kita. Jadi sebuah kesempatan yang begitu baik, kesempatan yang begitu indah. Kalau kita berkomunikasi secara intim sama Tuhan, jangan melulu kita yang ngomong terus. Karena Tuhan juga pengen ngomong sama kita. Hal-hal yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita. Jadi, saudara-saudara, kesempatan ini saya membagikan poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 adalah bicara tentang doa adalah komunikasi pribadi antara kita dengan Tuhan.
Nomor satu, kita lakukan sebagai tanda hormat, sebagai tanda kita kagum sama Tuhan. Sikap kita juga harus hormat, harus kagum sama Tuhan, harus dengan khidmat, gak boleh sembarangan. Nomor dua, Tuhan kasih kita hak untuk boleh minta. Tuhan kasih kita hak boleh ngajuin permohonan lewat doa. Tapi nomor tiga, lewat doa Tuhan mau adanya sebuah komunikasi yang intim. Hal-hal yang gak pernah kita omongin sama orang-orang lain, hal-hal yang gak pernah kita curhatin sama orang-orang lain, kita sharing sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Demikian juga Tuhan rindu banget ngomong hal-hal yang spesial buat kita, hal-hal yang personal buat kita, hal-hal yang private buat kita. Saya harap sharing hari ini boleh mengingatkan kita, boleh membuka paradigma kita. Kenapa kita berdoa? Setidaknya 3 hal tadi. Rasa hormat, rasa kagum. Nomor 2, ajukan permohonan, keinginan kepada Tuhan. Nomor 3, Tuhan pengen ada komunikasi yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Saya ajak kita berdoa sama-sama. Bapa yang bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini, yang bersyukur untuk pujian penyembahan yang boleh membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan, sebuah pengajaran yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau semakin dewasa, kami mau semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sebuah saluran, sebuah channel buat kami, untuk kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di saat dunia berjuang, di saat dunia menderita, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dan kami mau Tuhan, hari-hari ini semakin dekat sama Tuhan. Kami gak tahu untuk curhat kepada siapa lagi. Kami gak punya orang lain yang bisa diandalkan. Bahkan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami punya Tuhan, dan Engkau memberikan kepada kami hak, memberikan kepada kami kesempatan untuk curhat sama Tuhan. Kami mau Tuhan, semakin hari kami mau menggunakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau curhat hal-hal yang pribadi sama Tuhan. Dan kami percaya waktu kami melakukan itu semua, ada kedamaian, ada ketenangan yang akan Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, aku berdoa Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Kami boleh bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Dan kami semua boleh menikmati apa yang Kau sudah sampaikan. Kami mau menikmati komunikasi yang pribadi dengan Tuhan. Kami mau menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mau menikmati bisa curhat sama Tuhan. Kami mau menikmati Engkau berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami boleh punya jam-jam doa yang khusus, yang pribadi buat kami berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang sudah mendengar, sudah mengikuti ibadah online ini. Kau berkati Tuhan, apapun yang kami gumulkan, kami percaya Kau berikan jalan keluar, Kau memberikan kekuatan. Aku berdoa Tuhan, Kau kuatkan, teguhkan kami semua. Kuatkan, teguhkan kami semua. Di hari-hari seperti ini aku berdoa, kuatkan, teguhkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.